kita lihat Mama Lauren. Waktu 2012 dia melamar kalau misalkan 2012 ini adalah hari akhir, dan ternyata itu adalah hari akhir dia. Itu juga sempat ibaratnya dia bilang katanya 2012 itu adalah akhir dari seluruh dunia, ya kan, dalam tanda kutip kiamat. enggak. Tapi diberi Saya percaya dengan apa yang diucapkan Rasul. Nah, Kiamat, syarat-syarat kiamat itu ketika Dajjal sudah keluar. Ketika Dajjal sudah keluar. betul. tapi betul. sekarang banyak yang bilang, ini nih yang nyari kontroversi itu udah ke Dajjal. Orang salah, Memang maksudnya gini, tapi dalam tanda kutip Dajjal itu, maaf ya kalau misalkan gue salah, tolong diluruskan nih Sup ya. Yang dibilang sama orang, wah lu Dajjal lu ya kan, Dajjal lu, bukannya maksudnya itu Dajjalnya udah turun, tapi sifatnya. Wah, itu bisa. Sifatnya Dajjal itu salah satunya adalah penyebar fitnah. Nah, rapi. Itu satu ya kan. Terus kedua juga dia itu pembohong. apa hubungannya Apa tuh, pengobar janji. atau bener mungkin nggak? atau mungkin ada kaitannya dengan orang-orang yang sering ngirim sesuatu di grup WhatsApp keluarga? Ya kalau itu ya gue nggak bisa ngebilangin sih ya. Apakah dia termaksud salah satu fitnah Dajjal? Karena banyak sekali. Tolong diurusan Su. Maksudnya Gimana? fitnah Dajjal itu dalam tanda kutip apa gitu loh. Tolong bisa dijabarkan ya kan. Kan yang kita tahu Dajjal itu kan penyebar fitnah. Ya. Yang paling besar yang kita seluruh umat itu tahu, Dajjal itu penyebar fitnah. Ya kan. Nah kalau misalkan dari manusia sendiri, itu tanda kutipnya itu tuh bisa dibilang sifatnya itu mirip seperti Dajjal karena menyebar fitnah. Nah penyebar fitnah itu seperti apa gitu loh. Tadi kan saya berkata ya bahwa ciri kiamat itu harus adanya Dajjal. Sedangkan Dajjal menurut salah satu hadis, Dajjal itu enggak satu doang. Banyak. Iya. Cuman Dajjal yang mana dulu? Oh. Mungkin ada yang pernah tahu tentang Sai Baba? Ada yang pernah tahu enggak tentang Sai Baba? Belum. Kenapa? Jujur belum. Jadi Sai Baba itu dituhankan oleh orang-orang India. Oh. Yang rambutnya keriting. Dia mengaku bahwa dirinya dia Tuhan, dan di Indonesia pun ada kan? Ada Banyak kan? Tapi Kemarin juga banyak kan? loh. Bukan mengakui dia Tuhan loh. Kadang gini loh, yang tanpa disadari Sup, yang gua sering melihat secara langsung, banyak nih, entah agamanya apapun itu, tapi dia menuhankan sesama. Ibarat gini, kasar ya, dicontoh, kita kan Islam nih. Lu sholat lo, nggak sholat masuk neraka. Lu udah sholat belum? Ketahuan nih jarang sholat. Beda mengingatkan, beda juga menuhankan. Kalau misalkan mengingatkan kan, bro, udah sholat belum? Belum. Oh ya udah, nanti jangan lupa sholat ya, bilang gitu kan, atau enggak sholat bareng yuk, gitu kan. Mendingan jangan kalau kata gue sih lebih tepatnya jangan kita mengingatkan seperti itu. Maksudnya kita langsung ajak, bro, sholat yuk, bareng yuk, Cuman jamaah kalau yuk. menurut gua, contoh Kalau kata kecil, gue ya, contoh kalau kata kecil, gue ya lebih pasnya gitu loh. Kalau bahasanya ya, contoh enak. kecilnya gini loh. Kalau lu pengen ngajak lu orang sholat, lu harus lihat dulu lu ini rajin gak sholatnya. Ya kan namanya mengajak kan, kita kan iya kan, siapa Iya. tahu mudah-mudahan dia ikut. Iya, Ya kan? maksudnya Kalau dia nggak terlepas, dia nggak mau diajak, ya udah silakan, nggak apa-apa gitu. memang loh. seperti itu. Iya, Karena harusnya ya kan. orang kan ibaratnya ya kita kan tidak bisa menuntut orang lain untuk ikut apa Iya, yang kita dan mau. dan ditambah lagi juga di Islam pun itu agama yang tidak memaksakan. Kayak gitu kan, maksudnya ibaratnya hmm. ya maksud gue tadi, konsep tadi bukan berarti kita nggak boleh ngajak orang lain masuk Islam. Maksudnya kan ini yang membahas tadi menuhankan sesama, ya kan, ibaratnya lu boleh mengingatkan, tapi lu tidak boleh menuntut orang lain untuk ayo lo, itu sebuah pemaksaan lo. Bener gak sih? Ya seperti yang tadi gue bilang, agama itu tidak memaksa. Iya, itu Iya maksudnya kan? konsepnya kan seperti itu. Iya. Mungkin ada yang bisa dijelaskan? Ya, Coba dari apa Usul yang gimana? diucapkan dengan Riko emang tertera dalam Al-Quran ya. Iya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan memang dalam agama. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya gue nggak terlalu ini banget ya kan? Ya cuman kan maksudnya ini ya tadi Alhamdulillah masih agak ngerti. kalau pembahasan gua, ini kenapa gua tadi ngomong kayak gitu? Karena pembahasan dengan contoh seperti itu, orang-orang Iya. lain yang di luar dari yang tidak tahu, Ya. itu lebih mudah menangkap. Ya.
Ya pokoknya dilanjut dah. Coba gimana tuh kalau misalkan tadi gua. Ya, apa yang tadi dengan Niko senada dengan Al-Quran la ikraha fiddin, tidak Ya. ada paksaan dalam agama. Karena toleransi itu adalah suatu perkara yang sangat sulit sebenarnya. Ya. Benar sih, Toleransi. benar. Jujur sih emang. Toleransi itu emang sulit sih, benar. Jangankan beda agama, satu agama pun terkadang sulit. Sulit. Karena ibaratnya gini, tetanggamu kelaparan, kamu tapi memberi sembako ke jauh di luar sana. Toleransi sangat sulit dalam agama. Cuman emang sudah dijelaskan seperti dalam surat Al-Kafirun, Nah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu untuk konteks terhadap orang-orang selain Islam. Hmm. Tapi dalam konteks sama Islam, Heeh. kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi apa menyebarkan agama itu kita harus tahu mana yang untuk orang selain Islam, mana Mana untuk yang buat konteks untuk Islam. orang Islam. nah. Oh. Kuntum khairu ada ummatin tahapnya ya? ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah umat-umat terbaik yang ditugaskan untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Untuk menyampaikan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah. Keburukan. Tapi sebelum kita ingin menyampaikan suatu agama terhadap orang, terhadap teman kita, kitanya harus ke diri kita dulu lah. Kayaknya sebenarnya bahkan Rasul sudah menjelaskan dalam suatu hadis, hadisnya itu disebutnya kalau menurut ilmu tata bahasa mah mungkin seperti suatu perkara perumpamaan. Jadi perumpamaan orang-orang yang menyampaikan agama tapi dia tidak mengamalkan itu seumpama seperti lilin. Oke, kita lihat filosofi lilin. Coba. Lilin itu menyalakan lampu, Iya. tapi dirinya sendiri tak habis terkikis oleh lampunya itu. Iya, Gue boleh bikin status dulu nggak? Nah, Ntar itu aja sudah dulu. dijelaskan Ntar oleh aja. Rasul. Jadi ketika kita ingin menyampaikan agama, perbaikilah diri kalian sendiri. Bahkan Habib Umar bin Hafiz, ulama yang amat terkenal, pernah berkata bahwa ketika kalian ingin merubah 10 orang, kalian tidak akan bisa. Tapi ketika kalian ingin merubah diri kalian, maka 100 orang pasti bakal bisa terubah. Intinya ada di kita. Iya, Makanya saya nggak mau kenapa ketika, wih lu sholat ge biar masuk surga, wih lu sholat ge biar apa? Ah itu mah orang-orang kayak gitu mah kita mah ibarat kata seperti apa yang dikatakan Habib Nurmagomedov, seorang petinju luar biasa, pernah berkata orang-orang kafir tidak melihat Al-Quran dan hadis, tapi dia melihat diri kita. konsep keseharian. Jadi Iya, nggak iya. usah lah kita, wah sholat. Nah, Ah. itu mah udah intinya. Saya nanya, Riko paham nggak bahwa rukun sholat itu wajib? Iya, Paham kan? paham. Ya, jadi saya sudah tidak usah perlu menjelaskan ke Riko. Nggak usah. Kok sholat wajib kok, lu harus sholat. Bedanya kalau konsepnya aja misalkan udah apa? Karena Riko pasti udah tahu. udah pasti apa? tahu. Kalau Kecuali misalkan Riko beda agama. misalkan enggak yuk sholat yuk gitu kan, misalkan dibilang ya udah kok ntar aja kok lu aja duluan, ya udah Ya udah, kita lu angkat sholat tangan. tangan, iya kita sholat sendiri, ya dia mau ntar ya terserah, Tidak itu harus urusan membawa dia. beban. Iya. Karena tuh urusan lu sama Allah Nah lagi. sekarang gue pengen Tuhan nanya nih. lagi nih Sup nih, ya kan, jadi di sorry, ini ganti orang karena tadi lagi ada ini ya, panggilan mendadak sih ya dia ya. Iya, iya. Jadi dia mengharuskan untuk cabut. Karena Nah, kita sekarang kedatangan Kedatangan personel kita. host yang utama nih kita Iya. nih. Ya nggak apa-apa, emang Ya, ada nggak orang apa-apa, Indonesia. nggak apa-apa. Jadi gini Sob, gue balik lagi ya kan. Pas lagi hari Jumat itu emang sih niat dia itu bagus, mengingatkan. Sholat yuk Jumatan gitu kan. Nah ini teman gue yang satu nih ngebalesin. Ntar gue lagi ngopi dulu bentar gitu kan. Habis itu ntar gue juga langsung ke masjid. Nah si orang ini nih yang nyuruh ya kan, yang ngingetin, dia ngomong begini, lu mentingin ngopi lu daripada lu sholat, digituin kan. Nah kata si orang ini nih dibalesin lagi, sekarang gini cuy, lu mendingan sholat mikirin kopi apa lu ngopi dulu baru lu khusus sholat? Itu gimana Sup? Ya konsepnya kayak kalau misalkan lu belum makan dulu baru sholat. Iya, daripada lu sholat tapi inget makan. Nah, jadi nggak usuk. Coba gimana menurut lu? Sebenarnya ini dia itu apa nih? Menunjukkan tentang suatu dalil atau petunjuk dia, pembelaan diri. Opini bahasa sekarang. Pembelaan diri. Nah, jadi maksudnya ketika dia bilang ngopi dulu lah, sholat mah nanti, soalnya tadi takut sholatnya kepikiran. Gini aja sistematisnya. Jadi kayak itu mah sebenarnya pembelaan diri. Oke lah, saya ingin nanya tuh sama orang itu, ingin nanya. Oke gini, ketika dia nanti sholat misalkan, nanti dia misalkan sholat, emang yang ngopinya siapa nih? Hah? Teman Yang- satunya lagi. Temen Diko kan? Teman gue yang satunya lagi. Yang ngajak? Yang ngajak satunya Ah. lagi.
Gini aja, itu sebenarnya pembelaan diri Pembelaan buat yang mana nih? buat Pembelaan dia. buat Ketika yang ngopi nih. Iya. Oh. Gini. Oke lah, gini aja kita tinggal balikin. Oke, cakep. Nah, ya udah gini. Coba Anda sholat tapi udah ngopi nih, udah ngopi. Tetap nggak sholatnya khusyuk nggak? Tanya ke dia. Jujur, Ditanya usup. balik lagi ya. Usup mau ngopi, mau habis makan, mau nggak? Tetap sholat mah nggak khusyuk. Kita Iya. ada pikiran lain. Ada pikiran lain, jadi itu hanya pembelaan diri. Karena mungkin kita itu nggak seperti para wali lah ya. Sip. Mungkin konsep yang ngopi itu gini, bener nggak Gar? Logika tanpa logistik sama dengan anarkis. Wait. Cuma bukan ini ya, kalau misalkan katanya sholat itu nggak boleh ditunda-tunda segala macam. Kalau gitu gimana sih? Oke. Tentang Kayaknya gue cabut aja ya. Soalnya ribet nih. Udah nggak apa-apa. Ya. Udah nggak apa-apa. kayak sholat ditunda-tunda. Penonton suaranya dong. Jadi emang itu juga emang ada ayat Al-Qur'annya, inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu adalah inna sholata lil mu'minin, adalah bagi orang-orang mukminin yang telah tercipta waktu-waktunya. Ketika kita ditanya tentang waktu-waktu sholat tidak dilalaikan, emang benar. Tapi kan tadi yang kita bahas, kembali lagi ke diri kita. Ketika orang sudah kita ajak tapi dia nggak mau, ya udah, kita terlepas dari situ. Jadi intinya nggak ada pemaksaan ya. Tidak ada Nggak boleh sebenarnya, pemaksaan itu sebenarnya nggak boleh ya kan. Apapun itu. Dan Ya. sekalipun dia memberikan kayak tadi itu yang gue contohin itu kawan gue itu, ya itu cuma ya tok pembelaan diri dia Pembelaan aja. diri nggak masalah sebenarnya. Itu mah nggak ada permasalahan, dia mau ngopi mau nggak ada permasalahan. Kalau yang tadi Tegar tanyakan kayak menunda-nunda waktu, nah itu masuknya mungkin dalam segi yang kurang baik, mungkin ini segi kurang baik dalam masalah menunda-nunda waktu mah. Nah, ini maksudnya lu ngeliat dari segi pemikiran orang-orang zaman sekarang dan mungkin dulu dari ada riwayat dari cerita-cerita Nabi itu kontras banget atau gimana sih? Su? Tentang Maksudnya pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh yang sekarang kan, kalau sekarang orang itu lebih berusaha untuk terbuka Su. Dari tutur bahasanya, dari pola pikirnya. Jadi tidak menahan-nahan, ya kan? Mungkin dulu kan ibaratnya kan ada bahasanya kan dari dulu. Hei, ke orang tua itu yang sopan. Ke orang yang lebih tua itu ngomongnya bahasanya tolong dijaga. Cuman kan kalau sekarang karena mungkin dikemas dengan kata pergaulan. Gimana tuh? jadi apa yang ditanyakan apa berarti tentang suatu pembicaraan ya, atau tata krama dalam berbicara. Nah, pola pikir juga lah ibaratnya kan. Jadi ini dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin kalangan Imam Ghazali, seorang ulama terkemuka pada zaman yang sudah lampau ya. Jadi pernah dalam suatu hadis, salamatul insan bihibz lisan. Keselamatan manusia adalah dengan ucapannya. Dalam satu hadis lagi Rasul berkata, as-somatu najah. Orang yang banyak diam itu selamat. Kita bahas tentang bahasa Indonesia atau ulama-ulama terkini yang pernah mengucapkan. Jadi gini, ngebahas tentang ucapan. Bahwa ada suatu ucapan pernah berkata seperti gini. Jadi kita itu apa namanya? Ngebahas tentang lebih baik banyak diam. Bahkan dalam satu ulama pernah mengatakan, jadi kita itu harus, kata ulama pernah mengatakan bahwa ibarat kata kalau misalkan kita banyak bicara, disitulah terletak kesalahan kita. Bahkan ciri-ciri orang pintar itu adalah ketika dia berdebat, ketika orang itu memberi opini, dia menerima. Ya. Tapi ciri-ciri orang bodoh, ketika dia berdebat, ada orang memberi opini ke dia, dia tidak menerima. Mempertahankan pendapatnya. Itu. Tegar boleh bertanya. Ngomong-ngomong musik nih ya. Waktu zaman saya SMA, guru agama saya tuh suka ngomong Gedein dong suaranya. ya. Ya, segitu. Gini ya. Segitu ya, segitu coba segitu coba. Oke, gitu. Agak tarikan dong, jangan lemes banget dong. Ya, jadi waktu itu kan jam istirahat. Hmm? Kayak nyanyi dong. Pakai Iya. gitar segala macam. Wajar. Guru agama masuk. Jangan main gitar, jangan main musik, haram. Jadi gimana tuh Sob? Soalnya saya agak kontra aja dengan seperti itu loh, hal seperti itu. Emang musik itu haram ya di Islam ya? Kalau menurut pandangan gua kan ibaratnya ajan, ngaji, kori, bernada. Nah, iya, Oke, sip. marawis segala macam. Meras bernada loh. Makanya saya agak bingung dengan apa yang diucapkan guru agama saya waktu SMA. Musik itu haram. Oke. Main gitar itu haram.
atau entah itu dia ngomong gitarnya atau mungkin saya yang bermain gitar, saya tidak tahu. Cuma dia bilang waktu itu saya nyanyi sambil main gitar, jangan main gitar, jangan nyanyi, haram. Saya bingung makanya. Sip. Makanya. Oke, pembahasan yang sangat menarik tentang musik. Menurut Habib Ali Abdurrahman Al-Jufri, seorang ulama terkemuka pada zaman sekarang, jadi pernah mengatakan bahwa musik itu tidak haram. Menurut pandangan golong ulama mazhab keempat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, sama Imam Hambal. Orang-orang yang mengharamkan musik, ya mungkin dia punya suatu dalil, ya kita terima. Cuman dia juga tidak bisa memaksakan bahwa itu haram untuk kita. Karena kita juga punya pedoman. Iya, benar. Jadi bahwa seorang ahli sufi terkemuka pada zaman dulu, Syekh Jalaluddin Rumi ini adalah seorang sufi. Sufi itu kalau menurut itu adalah seorang orang yang mendekatkan diri melalui taraf-taraf kesenian. Kesenian ya. Ya. Setahu talian sufi yang di Turki. Iya. Itu yang menciptakan Syekh Jalaluddin Rumi. Dari syair-syair ya kan. Syekh Jalaluddin Rumi pernah berkata, musik yang haram adalah musik ketika kita sendok dan garpu bertemu ada bunyinya tapi Terdengar oleh tetangga. Yang tadi gue bahas itu. Iya, seperti itu. Misalnya, Syekh Jalaluddin itu Rumi. kan jatuh lagi ke toleransi. Bener nggak, Sup? Jadi musik itu tidak haram. Menurut saya, tapi saya juga ada tidak haram. Yang haram itu adalah perilakumu sehari-hari dengan pasanganmu. Dan juga mungkin musik itu bisa dikatakan haram juga ya kan, dalam tanda konteks sip. ini apa tuh tema si musiknya tersebut Iya, gitu loh. bisa. Misalkan dari lirik-liriknya dia, Oke. atau mungkin dari kalau misalnya kita bilang tuh MV-nya atau video klipnya ya kan. Rapi nih Riko. Jadi Ya. dibilang haram itu ya tergolongnya dari itu. Ya kalau misalnya kita mau mengklaim bahwa musik itu haram, ya kita lihat dulu isinya gitu loh. Jangan kita langsung mengklaim lu main musik lu haram lu. Lu kok rajin ngaji, rajin sholat, lu pinter ibadah tapi lu main musik kan haram. Ya Oke. enggak gitu loh. Maksudnya lihat dulu isinya apa, baru lu boleh komentar. Bahkan Jangan belum lu lihat isinya, lu udah komentar duluan. Aduh. bahkan sekarang kan ibaratnya gini loh. Penyanyi ibaratnya kita lihat Nisa Sabian. Dia kan membawa konteks agama dengan cara bermusik. Roma Irama juga sama. Roma Irama. Heeh. Terus siapa tuh yang satu lagi yang kemarin istri Rasulullah yang lagunya dibeli, siapa namanya gue lupa. Aduh, itu penyanyi aslinya tuh, ya kan. Cuma sekarang udah dibelikan hak ininya kan sama Syakir Daulay kan. Syakir. Nah, ibaratnya kan di situ kita lihat riwayatnya mereka itu orang-orang yang beragama, sangat mengerti lah, ya kan? Opik, almarhum Ustadz Jepri nyanyi. Makanya ini ya Sup ya, maksudnya gini lah, terkadang kita juga lupa konteks bermusyawarah. Nah. Kan bermusyawarah kan kita berbeda prinsip, Ya. tapi kita satu tujuan. Kesimpulannya itu ada ketika kita bermusyawarah. Ketimbang kita adu pendapat dan mempertahankan pendapat yang tadi lu bilang itu golongan orang bodoh. Selaras sekali ya apa yang dikatakan tadi ulama. Orang pintar pasti ketika ada orang memberi opini dia akan diam. Tapi kalau orang bodoh, ketika dia diberi opini orang lain, dia akan mempertahankan pendapatnya. Kita harus menerima. Tapi konteks menerima di sini ya kita harus punya. Lu dapat menerimanya dari mana lu? Ada gurunya? Ya ada gitu maksudnya. Oh. Ya bukan kita, oh bener. Iya. Oh bener, gue mau bener. Tapi kan dia benernya harus punya dalil juga. Itu aja sih. Nah, kalau Tegar ada yang mau Ada lagi nggak nih? Tegar? Kalau untuk sekarang cukup dulu lah. Jadi pesan gue sih satu, siapapun boleh menyampaikan kebaikan. Terlepas dari itu, kalian juga harus punya bekal ilmu. Karena orang sekarang lebih gampang menilai, mengoreksi, menyalahkan apalagi. Makanya ketika kita menyampaikan kebaikan, kita harus berbekal ilmu. Ya. Thank you Sob ya, gitu aja ya. Thank you Sup atas jawaban-jawaban yang diberikan. Lena. Jadi cukup sampai sini Ya. ya pertanyaannya. Ya mungkin udah aja kita closing aja ya. Terima kasih juga sama Usup yang udah menjabarkan panjang lebar ya kan, sehingga kita juga paham ya kan. Dan pokoknya mah intinya mah jangan lu berbicara kalau lu nggak punya ilmunya. Iya. Intinya gitu aja. Itu bahaya. Bahaya itu Bahaya. ya. Karena kan? orang kan lebih gampang menilai, Ya. apalagi menyalahkan. Ya, Gitu. jadi udah
Dan juga Usup di sini memberikan jawaban atas kapasitas Usup tersendiri gitu. Iya, sekali lagi ya. Jangan menyalahkan ilmu belum nyampe sini juga udah berkoar-koar segala macam. Jangan begitu. Usup memberikan jawaban atas kapasitas Usup tersendiri. Nah, benar. Seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan ada kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati kalian, komen aja. Dan kami juga mohon maaf. Ya, kan? udah diklarifikasi ya. Maksudnya Indonesia kan demen banget tuh klarifikasi akhir-akhirnya tuh. Gue Iya, benci bener. banget tuh. Apalagi sampai nangis-nangis. Kini kita ngomong tadi benar kata Tegar, sesuai kapasitas. Oke, cukup di situ Oke, aja. cukup sampai sini Terima aja. kasih. Yang Terima terakhir kasih. itu tuh yang orang pintar gitu. Apa? Nova bilang yang orang pintar cirinya itu ketika dia diberi pendapat orang dia itu diam, tapi orang bodoh Nova yang bilang Lu aja, Sob. baca Usup dah. Usop dong. Usop Maksudnya dong. biar sebagai penutup agar dia itu tahu. Oh, jadi bikin quotes ya. tadi gue perasaan udah 4 kali bikin quotes. Jadi oke, kali ini mungkin gua ya. Sip. Quotes hari ini di podcast kali ini adalah gimana, Sup? Agak lupa gua liriknya. Orang pintar Ah. ketika dia diberi pendapat Oh iya. Orang bakal pintar. akan Orang menerima pintar itu ketika dia diberikan pendapat oleh orang lain, maka dia akan menerima. Tapi orang bodoh, camkannya. Bagi orang bodoh, bila seseorang memberikan pendapat kepada orang itu, dia akan menolak dan dia akan mempertahankan pendapat dia sendiri. Oke, cukup sekian dari kita, Arsya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.